Bloodshot adalah film pahlawan super Amerika Serikat tahun 2020 yang disutradarai Dave Wilson serta ditulis Jeff Wadlow dan Eric Heiser berdasarkan karakter Valiant komik bernama sama. Film ini adalah film pertama Valiant Cinematic Universe atau VCU. Film ini dibintangi Vin Diesel, Sam Hagen, Guy Pearce, Eiza Gonzalez, dan Toby Kebbell. Film ini telah ditayangkan pada tanggal 21 Februari 2020 di Amerika Serikat dan 2 hari sebelumnya di Indonesia oleh Sony Pictures Releasing. Setelah memerankan karakter yang kuat di film Fast and Furious, Triple X, dan The Chronicle of Riddick, Vin Diesel kembali dengan Bloodshot. Di film ini, Vin Diesel berperan sebagai superhero. Ini pertama kalinya saya berperan di film superhero drama, kata Vin Diesel dalam video promosinya beberapa waktu yang lalu. Berbeda. Sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang. Dan jangan lupa, aktifkan loncengnya sekarang juga. Karena dengan Anda subscribe, Anda turut mengembangkan channel ini. Dan subscribe itu gratis. Dari film superhero kebanyakan, Bloodshot yang diangkat dari komik itu mencoba mengangkat ide cerita bahwa seorang superhero tidak melulu soal menangkap penjahat. Ia juga berusaha untuk menjadi superhero untuk menolong dirinya sendiri. Bloodshot adalah film yang diadaptasi dari tokoh superhero Valiant Comic. Film ini bercerita tentang seorang marinir, Ray Garrison, dan istrinya yang tiba-tiba dibunuh. Ray dihidupkan kembali oleh tim ilmuwan. Film yang diperankan oleh Vin Diesel ini sudah tayang di bioskop mulai 11 Maret 2020. Sebelum menonton filmnya, simak dulu fakta menarik tentang Bloodshot. 1. Dijadikan percobaan. Project Rising Spirit atau PRS adalah fasilitas penelitian genetik rahasia yang melakukan eksperimen pada manusia dalam upaya menciptakan senjata hidup yang sempurna. Organisasi yang terbentuk pada 1850 ini sering dikontrak oleh Amerika Serikat untuk mengirim tentara mereka yang diubah secara biologis selama masa perang dan krisis. Bloodshot bisa dibilang manusia super dan mesin pembunuh yang paling kuat dan berhasil dikembangkan oleh kelompok sejauh ini. Dia dipekerjakan untuk menghilangkan beberapa ancaman teroris di seluruh dunia. Barukah kemudian Bloodshot menyadari kenyataannya dan lolos dari kendali Rising Spirit untuk mencari jawaban di tempat lain. 2. Tidak memiliki memori masa lalu. Untuk menjaga agar pasukan mereka di bawah kendali ketat, Rising Spirit menghapus ingatan subjek mereka dan membuat ingatan yang baru bahwa mereka adalah pasukan senjata. Ibarat papan tulis yang bersih, para pasukan ini hanya memiliki satu fokus dan tidak pernah melanggar perintah, menjadikan mereka prajurit yang sempurna. Demikian pula dengan Bloodshot yang tidak mengingat masa lalu selama beberapa misi pertamanya dengan PRS. Namun, setelah mendapatkan kesadaran tentang dirinya, Bloodshot melepaskan diri dari kendali Rising Spirit dan menjadi liar. 3. Prajurit super. Selain memiliki kemampuan manusia super, Bloodshot adalah prajurit super yang sangat terlatih. Dia terampil dalam pertarungan tangan kosong dan ahli dalam senjata tata cara militer. Bloodshot adalah ahli taktik utama. Kecakapannya dalam seni perang membuatnya menjadi sekutu yang kuat selama operasi sembunyi dan musuh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Bloodshot juga menembak jitu. Semua kemampuan ini tentunya diperkuat oleh kemarahan Bloodshot dan niat untuk membalas dendam dengan fokusnya yang ingin mengungkap misteri masa lalunya. 4. Dulunya mafia. Sebelum dia dipaksa menjadi percobaan untuk Project Rising Spirit, Bloodshot hidup dalam lingkungan kejahatan. Nama aslinya adalah Angelo Mortalli, seorang pembunuh kejam dan tokoh yang terkenal di dunia kriminal. Namun, karir Mortalli berakhir ketika ia dijual oleh keluarga kriminalnya dan dijebak untuk pembunuhan. Mortalli mendapat perlindungan menjadi saksi.
tetapi dihianati oleh agen FBI. Setelah itu, ia dibawa ke Rising Spirit menjadi subjek uji coba untuk salah satu percobaan baru mereka yang disebut Project Lazarus. Dalam kisah selanjutnya, Angelo Mortali adalah identitas sampul yang diadopsi oleh agen DOA dan berganti nama menjadi Raymond Garrison, identitas baru Bloodshot. 5. Memiliki nanites di dalam darahnya. Selama proyek Lazarus, miliaran nanites disuntikkan ke dalam darah Angelo Mortali, mengubahnya menjadi Bloodshot. Nanites ini memakan protein dan pada dasarnya memberi Bloodshot kekuatan supernya. Nanites dapat membuat kamuflase instan dengan mengubah pigmentasi kulit Bloodshot, dan mereka juga memungkinkan Bloodshot untuk berkomunikasi dengan elektronik terkomputerisasi lainnya. Nanites dapat mengadopsi berbagai kepribadian dalam ingatan Bloodshot. Ia juga memberi informasi kepada Bloodshot mengenai status pembaruan tentang kesehatan dan lingkungan ketika ada krisis, dengan berbicara dalam suara yang diingat oleh Bloodshot dari masa lalunya. 6. Regenerasi dan metamorfosis. Bloodshot memiliki banyak kekuatan, mulai dari Dirit Sonic yang dapat merusak telinga manusia hingga melepaskan sinaptik saraf yang mampu mengganggu peretas psionik. Namun kekuatannya yang paling menonjol adalah metamorfosis bertenaga nanites dan regenerasi total. Nanites yang terkandung dalam aliran darahnya membuat Bloodshot nyaris kebal terhadap kerusakan tubuh. Nanites memungkinkan Bloodshot selama dari hampir semua cedera, termasuk luka tembak dan tembakan rudal. Semua suhu di bawah nol dan bahkan pembakaran total. Singkat cerita, membunuhnya adalah hal yang mustahil. 7. Ingatan palsu. Bloodshot akhirnya menemukan bahwa semua ingatannya adalah kepalsuan total dalam upaya untuk memotivasi prajurit mereka. Bukan hal yang aneh bagi Rising Spirit untuk menambahkan ingatan keliru tentang kehidupan masa lalu dalam pikiran prajurit mereka. Dengan demikian, kenangan keluarga Bloodshot, anak-anaknya, bahkan tentang dirinya sendiri di masa lalu sepenuhnya dibuat-buat. Pada akhirnya, antihero ini juga menyadari bahwa dia memiliki bermacam versi dari yang ia pikir adalah masa lalunya. Gambaran itulah yang membuat Bloodshot menjadi marah dan lebih ganas daripada sebelumnya. 8. Misteri Raymond Garrison. Bloodshot mulai berpikir dia sebelumnya adalah seorang marinir AS bernama Raymond Garrison. Memori itu masuk akal mengingat kemampuan Bloodshot sebagai seorang prajurit yang sangat terampil. Kemudian terungkap bahwa Ray hanyalah realitas alternatif lain yang diciptakan dan ditanamkan dalam pikiran Bloodshot oleh seorang mantan ilmuwan PRS bernama Dr. Catherine. Meskipun tidak lagi di bawah kendali PRS, tindakan melepaskan otak Bloodshot juga meninggalkan berbagai karakter di alam bawah sadar Bloodshot yang memungkinkan mereka untuk berbicara kepada Bloodshot secara jelas dari waktu ke waktu. Sampai sekarang, Bloodshot mengasumsikan Ray adalah jati dirinya, dan Angelo Mortali tidak lain adalah karakter yang dibuat untuk misi rahasia. 9. Hard Corps. Bloodshot akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali identitas aslinya setelah penangkapannya di tangan subkelompok Rising Spirit bernama Hard Corps yang selama acara disebut The Harbinger Wars. Bloodshot malah ditawari peran sebagai pemimpin Hard Corps oleh CEO PR Maurice Kozel. Sebagai imbalan atas jasanya, Bloodshot ditawarkan kebenaran tentang identitas dan masa lalunya. 10. Membayangkan dirinya adalah karakter lain. Ada dua garis waktu dalam Valiant Comic Universe, sekarang dan masa depan. Di timeline masa depan, karakter bernama Ray memiliki kemiripan yang mencolok dengan Bloodshot. Ternyata Ray secara genetik dirancang oleh karakter bernama Grandmother yang berharap dapat menginspirasi orang-orang masa depan dengan versi Bloodshot mereka sendiri. Pada saat itu, Bloodshot yang legendaris telah mati pada tahun 2028 selama pertarungan dengan Harbinger X. Ray sangat mirip dengan Bloodshot tua dan akan berfungsi sebagai penerus spiritual bagi Bloodshot.